Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Jadi materi yang ada di depan kita kali ini cukup unik ya. Ini seperti kumpulan catatan yang melukiskan 3 dunia yang beda banget, tapi anehnya semuanya ada di satu kota yang sama. Misi kita sekarang adalah coba mengupas 3 realitas ini. Ada investigasi yang jujur aja bikin merinding di kawasan termiskin. Terus ada intipan ke gaya hidup mewah kaum elit. Dan yang terakhir, ada kisah misterius dari sebuah kota yang terisolasi dalam kegelapan. Dan yang perlu kita ingat, kontras antar dunia ini bukan cuma soal kaya dan miskin. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal, soal pengetahuan yang beda, harapan yang beda. Bahkan mungkin definisi manusia yang berbeda. Kita akan lihat gimana karakter-karakter ini bergerak di realitas mereka masing-masing yang seringkali sama sekali nggak terlihat oleh dunia yang lain. Kayak 3 planet yang dempetan, tapi penghuninya nggak saling kenal. 3 planet dalam satu kota. Saya suka gambaran itu. Baiklah, mari kita bedah ini. Kita mulai perjalanan kita di tempat yang paling kelam, paling padat, dan paling, terasa seperti neraka di bumi. Eastboro. Oke. Jadi tim yang masuk ke Eastboro ini komposisinya menarik banget nih. Ada Mike Joseph, seorang jurnalis yang idealis. Lalu ada Sherlock Moriarty, ini nama samaran Clint, seorang detektif swasta yang matanya jeli banget. Dan yang paling saya suka, pemandu mereka ini Pak Tua Cowler, mantan gelandangan. Rasanya dia satu-satunya yang beneran tahu medannya ya. Dia langsung bilang, Eastboro itu bukan masyarakat, tapi hutan. Dan dia nggak melebih-lebihkan. Yang bikin deskripsi hutan ini begitu kuat itu detail-detail kecilnya. Misalnya di catatan Anda, ada cerita soal anak-anak pencuri yang dilatih geng. Latihan mereka itu. Gini, coba Anda bayangkan. Mereka harus bisa ngambil sapu tangan dari saku mantel yang digantung tanpa membuat arloji saku di sebelahnya goyang sedikit pun. Ini bukan sekedar kemiskinan. Ini semacam, kurikulum bertahan hidup di ekosistem kriminal yang sangat terorganisir. Wow, itu sebuah keahlian ya, bukan main-main. Dan atmosfernya digambarkan dengan kuat banget. Saat mereka masuk ke wilayah geng Proskrito, deskripsi baunya itu loh. Bau sup tiram sama ikan goreng dari pedagang kaki 5, kecampur sama bau amis dan kotoran. Tapi yang menarik, detektif kita, si Klein, justru merasa ada keakraban aneh dengan bau itu. Mengingatkannya pada gang di depan apartemen masa kecilnya. Seolah-olah kemiskinan itu punya aroma universal yang sama di mana-mana. Dan di tengah semua kekacauan itu ada satu momen yang menurut saya indah banget. Mereka ketemu para pengrajin arloji. Mereka tinggal di apartemen yang sedikit lebih layak, jadi kesan pertamanya mungkin mereka ini orang berada. Tapi ternyata enggak. Catatannya menjelaskan kalau mereka itu tinggal bareng dan patungan untuk beli peralatan kerja yang mahal, kayak obeng presisi dan alat-alat halus lainnya. Ini contoh sempurna dari modal sosial. Ketika modal finansial nggak ada, komunitas dan kerjasama jadi modal utama mereka. Dari secercah harapan itu, kontrasnya langsung terasa nusuk waktu mereka belok ke gang berikutnya dan ketemu para perempuan pekerja cuci. Ya Tuhan, penggambaran tempat itu sebuah ruangan yang lembabnya terasa sampai ke tulang. Pakaian basah digantung di mana-mana. Ada satu adegan yang saya nggak bisa lupa. Seorang gadis muda nyetrika pakai setrika panas yang dibungkus kain basah, dan dari gerakannya yang hati-hati, jelas banget dia pernah terluka parah oleh uapnya. Mereka hidup, bekerja, dan tidur di dalam kelembapan itu. Dan perhatikan deh, apa yang terjadi selanjutnya. Mike, si jurnalis yang penuh semangat itu, dia coba wawancara mereka. Dia mau angkat kisah mereka. Iya, betul. Tapi apa jawabannya? Mereka nolak mentah-mentah. Kami masih banyak kerjaan, gak bisa buang waktu. Penolakan ini kuat banget. Ini pajak kemiskinan yang paling kejam kan? Bukan cuma uang yang mereka nggak punya, tapi juga waktu. Kemewahan untuk sekedar berhenti dan menceritakan penderitaanmu itu nggak ada. Setiap menit adalah soal bertahan hidup. Perjalanan mereka berlanjut, dan kalau tadi itu udah terasa buruk, distrik pabrik ini level neraka yang beda lagi. Polusi udaranya digambarkan parah banget. Kabut asap tebal warna keabu-abuan dengan semburat kuning, penuh debu. Bahkan Mike yang sudah biasa sama udara kotor backland sampai terbatuk-batuk hebat. Coba bayangin seburuk apa udaranya kalau orang yang sudah biasa aja sampai nggak tahan. Mari kita fokus ke satu pabrik, pabrik timah. Ini benar-benar mimpi buruk. Para pekerjanya, sebagian besar perempuan muda, kerja tanpa masker, tanpa pelindung apapun. Debu timah berterbangan di udara kayak salju yang mematikan. Klein, dengan pengetahuannya,
bisa melihat lintasan hidup mereka dengan sangat jelas. Sakit kepala, penglihatan kabur, gusi yang membiru, histeria, dan pada akhirnya kebutaan atau kematian. Dia nggak melihatnya sebagai pekerjaan. Dia melihatnya sebagai ritual pengorbanan berskala besar untuk dewa bernama uang. Ini momen di mana Mike nggak tahan lagi. Dia cuma bisa bergumam marah. Para pemilik pabrik ini pembunuh. Tapi disinilah ceritanya jadi rumit. Tepat setelah kemarahan yang absolut itu, mereka lihat pemandangan yang aneh. Kerumunan buruh perempuan di depan pabrik tekstil, teriak-teriak mau menghancurkan mesin-mesin baru di dalam. Aneh kan? Kenapa mereka malah mau hancurin mesin? Itu pertanyaan bagus banget. Karena bagi mereka, mesin itu bukan simbol kemajuan, tapi simbol kepunahan. Catatan Anda menjelaskan, mesin tenun baru itu akan bikin sepertiga dari mereka dipecat. Dan bagi perempuan-perempuan ini, tanpa tabungan, tanpa kerjaan lain, dipecat itu artinya pilihan mereka tinggal satu, jadi wanita jalanan. Jadi, ini benturan tragis antara kemajuan teknologi dan kelangsungan hidup manusia. Mereka nggak sedang melawan masa depan. Mereka sedang berjuang melawan kelaparan. Nggak ada pilihan yang baik di sini. Ini yang dibicarakan Mike dan Klein. Mike tanya, kalau gitu kenapa nggak tutup aja pabrik-pabrik berbahaya itu? Dan jawaban Klein sangat dingin dan realistis. Dia bilang, jika itu dilakukan, akan terjadi bencana sosial yang lebih besar. Puluhan ribu orang bakal kehilangan pekerjaan dalam semalam tanpa tabungan sepeser pun. Kelaparan merajalela, dan Eastboro akan berubah dari hutan jadi neraka. Dan disinilah kita lihat karakter Klein mulai berubah. Dia nggak cuma pergi dengan perasaan ngeri. Dia bertindak. Dia menyewa Pak Tua Kohler, bayar dia 1 pound seminggu. Itu jumlah besar untuk jadi informan tetapnya di Eastboro. Ini transisi penting. Dia berubah dari sekedar pengamat jadi seseorang yang mulai terlibat. Meskitu dia sendiri belum tahu apa yang bisa dia lakukan. Dia sadar ini bukan sekedar masalah sosial. Ini bara api yang bisa membakar seluruh kota. Oke, jadi di satu sisi kita punya neraka industri di mana orang berjuang untuk nggak mati. Tapi yang gila dari catatan Anda adalah, di kota yang sama, pada saat yang sama, ada orang yang masalah terbesarnya adalah perjodohan. Ini loncatannya jauh banget kan? Mari kita bicara soal pesta Nyonya Stellan Summer. Ya, dari perjuangan hidup mati, kita pindah ke perjuangan menaiki tangga status sosial. Dan jujur aja, ini ada lucunya. Sangat lucu. Klein diundang ke pesta perjodohan oleh tetangganya Nyonya Stellan Summer. Dan cara Nyonya Summer ngenalin para lajang itu blak-blakan banget. Dia nggak ragu nyebutin rincian pendapatan tahunan mereka. Ada pengacara yang diperkenalkan dengan pendapatannya setidaknya 200 pound setahun. Karena menurut dia, 200 pound itu angka keramat untuk hidup layak. Praktis sekali ya. Nggak perlu basa-basi, langsung ke laporan keuangannya. Tapi di balik kelucuannya, ini ngungkapin sesuatu yang penting tentang dunia mereka. Kebahagiaan, kelayakan, status, semuanya diukur dengan angka finansial yang spesifik. Perjuangannya bukan lagi soal makan apa besok, tapi soal bisa sewa 2 pelayan atau cuma 1. Dan puncak dari perjuangan status Nyonya Stellan ini tiba beberapa hari kemudian. Berkat temannya, Nyonya Mary, dia dan suaminya dapat undangan emas. Sebuah jamuan makan siang di Empress Borough, di villa megah milik seorang Earl. Ini kesempatan sekali seumur hidup buat mereka. Nah, disinilah kontrasnya beneran meledak. Anda bisa merasakan kegugupan Stellan. Dia terpesona sama semua kemewahan yang dia lihat. Lampu gantung kristal, aula yang luas, makanan mahal kayak hati angsa goreng. Terus dia ketemu Audrey, seorang gadis bangsawan yang digambarkan begitu murni dan anggun kayak malaikat. Puncaknya ada di percakapan terakhir mereka. Stellan yang udah bertekad mau niru gaya hidup bangsawan, lihat anjing Golden Retriever besar milik Audrey. Dia mikir, saya harus pelihara anjing kayak gini biar keluarga saya kelihatan lebih terhormat. Lalu dengan sedikit gugup dia tanya, berapa harga anjing itu? Jawaban Audrey yang diucapkan dengan tenang dan polos tanpa beban adalah 450 pound. 450 pound. Coba kita berhenti sejenak di angka itu. Menurut perhitungan Nyonya Summer sendiri, jumlah itu bisa menghidupi lebih dari 2 keluarga kelas menengah kayak keluarganya selama setahun penuh. Gila. Coba Anda bayangkan, 1 ekor anjing harganya setara biaya hidup 2 keluarga selama setahun. Dalam satu kalimat singkat itu, jurang pemisah antara dunia mereka terbentang begitu lebar dan gak terjembatani.
Apa yang bagi Audrey hewan peliharaan biasa, bagi Stalin adalah kemewahan yang bahkan tak berani ia impikan. Sementara semua drama sosial dan industri ini terjadi di Backland, catatan Anda membawa kita ke tempat yang benar-benar terputus dari semua itu. Sebuah tempat yang hidup dalam kegelapan abadi, di mana matahari itu cuma mitos. Kita tiba di kota Perak, dan kita langsung ketemu Derek Berg, seorang pemuda yang dikurung di dasar menara karena menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Atmosfernya langsung berubah 180 derajat, mencekam. Catatan Anda menggambarkan jeritan minta tolong dari sel lain yang diabaikan gitu aja. Terus tiba-tiba hening. Tak lama kemudian, Derek dengar suara benturan keras dari sel sebelah, seolah ada monster coba dobrak dinding. Lalu ada kilatan cahaya terang, dan semuanya kembali sunyi. Di dunia ini, ancamannya bukan kemiskinan atau status sosial. Ancamannya datang dari dalam dirimu sendiri. Mengerikan sekali. Setelah insiden itu, Derek mulai komunikasi dengan pria tua dari sel di seberangnya. Dan pria tua ini bukan tahanan biasa. Dia udah dipenjara di sana selama 42 tahun. Bukan karena dia gila, tapi karena sesuatu yang pernah dia lihat. Dia pun cerita. Kisah ini kuncinya. Pria tua itu dulunya kapten tim eksplorasi. Timnya adalah yang pertama dalam 2000 tahun terakhir yang berhasil keluar cukup jauh dan ketemu manusia dari luar kota Perak. Ini penemuan yang seharusnya mengubah sejarah mereka. Mereka nemuin seorang orang luar di sebuah reruntuhan kota kuno. Mereka pasti seneng banget kan? Mereka undang orang luar itu untuk ikut kembali ke kota Perak. Tapi saat perjalanan pulang mereka hampir sampai, orang luar itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dan setelah itu, satu persatu, seluruh anggota tim eksplorasi jadi gila. Mereka semua kehilangan kendali. Hanya kaptennya yang selamat, tapi Dewan Kota menganggapnya terlalu berbahaya dan mengurungnya sejak saat itu. Yang paling aneh adalah, pria tua itu nggak bisa ingat wajah si orang luar. Seolah-olah ingatannya tentang detail itu dihapus paksa. Tapi ada satu hal yang nggak bisa dia lupakan, satu hal yang jadi alasan dia dipenjara 42 tahun. Derek bertanya, apakah orang luar itu menyebutkan namanya? Pria tua itu diam sejenak. Suaranya jadi berat dan penuh kenangan buruk. Lalu dia jawab. Dia bilang namanya, Amon. Dan disinilah misteri yang sesungguhnya dimulai. Sebuah nama yang cukup kuat untuk membuat sebuah kota mengurung pahlawannya selama puluhan tahun. Jadi apa artinya semua ini? Kita baru saja melakukan perjalanan kilat melewati 3 lapisan realitas yang saling tumpuk tapi nggak saling sentuh. Ada perjuangan hidup dan mati para buruh di Isboro, ada ambisi sosial yang canggung dari kelas menengah, dan ada misteri kuno yang mencekam di kota yang bahkan nggak tahu matahari itu ada. Kalau kita coba hubungkan titik-titiknya, gambaran yang muncul cukup mengganggu. Dewan Nasional Pengendalian Polusi Udara yang pestanya didambakan Nyonya Stalin ada justru karena pabrik-pabrik di Isboro meracuni para pekerjanya. Oh, iya juga ya. Jadi secara nggak langsung, kehidupan nyaman kelas menengah dan kemewahan para bangsawan itu dibangun di atas paru-paru orang miskin. Dan di luar semua itu, ada dunia lain seperti kota Perak yang bahkan tidak tahu dunia seperti Backland itu ada. 3 dunia yang saling mempengaruhi, namun penghuninya buta terhadap satu sama lain. Sebuah ekosistem yang rapuh dan penuh ketidaktahuan. Dan kisah dari kota Perak meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Pria tua itu dipenjara selama 42 tahun hanya karena bertemu sosok misterius bernama Amon yang kedatangannya membawa kegilaan. Pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan adalah, siapakah atau apakah Amon itu sebenarnya? Dan apa yang akan terjadi jika dua dunia yang sama sekali tidak saling kenal, dunia Backland yang penuh asap dan intrik sosial dengan dunia kota Perak yang gelap dan penuh rahasia, akhirnya bertabrakan?